pas gue nggak sadar gitu, gue kayak badan gue ini tapi gue kayak di atas bang. Gue bisa memantau, gue ngeliatin, nah kok awalnya gue di bawah bang, tapi tiba-tiba kok gue kayak berada di atas ini, dan karena posisinya beda bang. Kalau kita di bawah, kita kan bisa ngelihat orang tuh sama kita kan, sejajar lah. Sejajar, pandangan kita sejajar. Ini tiba-tiba, kok jadi kayak di bawah gue semua begini kan? Nah gue aneh, nggak mungkin gue tambah tinggi kan? Gue pikir kan, ini pasti ada yang aneh nih. Pas gue ngeliat ke bawah, bener bang, ternyata gue ngeliat tubuh gue sendiri di situ. Astagfirullah. Ini bang, ini ada satu keluarga gue yang sudah nggak ada bang. Ada satu keluarga gue yang nggak ada, dia kayak manggil gue. Bisa dibilang ini kakek gue lah, kakek dan nenek gue nih berdua, dia ngeliatin gue sambil senyum gitu kan. Cuman begini dia manggil gue kan. Tapi gue berat untuk melangkah ke sana karena gue bilang, ini gue ngebatin, gue manggilnya kan Datuk kan, karena gue orang dari Bengkulu ya, Palembang ya. Jadi gue bilang, tuh aku belum bisa ke sana, aku masih ada tugas di sini. Batin gue nih ya, gue ngomong kayak gitu kan. Tapi dia senyum ya kan. Nah tapi di sini satu sisi lagi gue lihat, gue kaget tangan gue kok tiba-tiba ada yang megang. Nah terus ininya datang juga, ada orang yang datang juga. Nah terus pupu gue juga gitu. Jadi gue bertiga masuk. Nah di situ langsung digini nama yang kuncen. Nah kuncennya lah. Diginiin. Jangan maju dulu. Kenapa pak? Nanti. Sudah dia giniin, dia gue kan, dia doain gue gini, terus dia iniin ke gue, belakang gue gini. Jadi bahasanya dia ternyata Kesemar nggak suka sama gue. Jadi gue nggak diterima sama dia. Jadi kenapa gue nggak diterimanya? Karena apa? Dia tahu gue kesana, dia tahu gue mau ngobatin penyakit gue, tapi dia kesal sama gue karena apa yang sudah lo lakukan inilah karma lo. Karena ini rahasia pribadi gue sebenarnya, cuman mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Nah, selagi kita hidup ini, apa sih yang kita, kesuksesan itu sebenarnya nggak ada ukurannya. Tapi kalau buat gue pribadi, dan gue bicara ke abang gue ini, bahwa gue merasa sukses kalau gue sudah punya manfaat, udah bisa bermanfaat buat teman-teman gue, saudara gue, buat orang banyak. Itu kesuksesan buat gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, and comment, juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau para netizen yang ingin konten bareng gue, silahkan hubungin gue di bawah sini. Dan kita bisa podcast bareng dan lanang lining bisa menceritakan tentang kisah misterinya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran sahabat gue yang ingin bercerita tentang kejadian-kejadian di luar nalar sewaktu dia berada di rumah sakit. Yuk sama-sama kita dengerin kira-kira kejadian-kejadian apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Riko. Ya, siap bang. Jangan ingat ayam lagi. Tadi ketawa lagi kalau ingat ini. Sehat kok ya? Udah sehatan ya sekarang kok ya? Mending, bang. Udah mulai aktivitas kembali kok ya? Iya, sedikit-sedikit sih. Jadi kok langsung aja kira-kira ceritanya apa kok? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semua teman-teman dan subscriber dari Suara Misteri Channel ya. Balik lagi nih, mungkin gue udah yang ke berapa kali nih bang? 4 ya.
4 kali. Mungkin mudah-mudahan nggak bosan ya buat teman-teman yang ada di konten Suara Misteri Channel ini. Jadi ini kejadian bukan misteri, bukan kejadian mistik, tapi menurut gue pribadi ini di luar nalar ini. Jadi mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bisa juga menjadi sebagai inspirasi buat teman-teman semua. Jadi ini kejadian ini berawal daripada saat gue sakit. Jadi gue sakit ini sakit yang sebenarnya juga di luar nalar juga bang. Kalau menurut gue jadi sakitnya gue ini itu tiba-tiba. Itu awalnya kenapa sih lu sakit ini tuh awalnya gitu? Apalagi duduk, apalagi jalan, apalagi lagi di rumah bang, lagi di rumah itu gue habis konsumsi makanan buah. Nah tiba-tiba habis makan buah itu belum selesai makan buah itu gue tiba-tiba ngeblank dan hilang kesadaran. Dan tapi hilang kesadaran itu gue tetap masih bisa beraktivitas, masih tetap bisa ngobrol, masih tetap bisa melakukan sesuatu lah. Intinya ya sampai tapi mulai aneh di situ kelakuan gue. Anehnya itu dalam arti kata gue kencing sembarangan, gue bisa tendang-tendang meja, pokoknya kayak orang kesurupan ya, atau kesurupan begitulah gitu kan. Nah sedangkan gue sendiri tidak sadar, sedangkan ini yang menceritakan ke gue nih dari pasangan gue sendiri, istri atau anak gue juga yang ngasih tahu bahwa apa kok aneh gitu nih kejadiannya kemarin itu aneh. Jadi kayak akhirnya banyak tetangga-tetangga datang untuk membawa gue ke rumah sakit bang. Nah ketika gue dibawa ke rumah sakit itu gue langsung dibawa ke UGD. Nah dibawa ke UGD dan di UGD pun gue sudah tidak sadar itu ini apa sih ini. Cuman kuping gue masih tetap bisa mendengar ada kejadian-kejadian yang suara-suara orang menjerit, suara orang teriak itu. Dan UGD itu di rumah sakit yang lumayan terkenal ya di wilayah Jakarta ya. Dan itu gue dengar suara-suara itu suara-suara yang mengerikan semua bang ya, mungkin karena di UGD kan. Dan pas gue ngeliat di situ, gue ngeliat itu hanya beberapa orang yang gue lihat di situ kan. Ini ada, nggak semuanya bisa gue lihat. Ada beberapa hal aja yang gue bisa lihat di situ. Ada orang yang lagi begini, orang yang begini. Nah sampai keluarga gue sendiri itu udah nangis bang. Dari mulai istri, anak, orang tua gue, sampai adik-adik gue, sampai saudara-saudara itu udah nangis semua. Nah gue kaget, ini orang kok pada nangis ya, kenapa ya? Nah gue bingung ini nangisnya ini karena apa. Nah tapi yang gue gak habis pikirnya lagi, gue ini kayak apa ya. Jadi yang gue anehnya ini, di saat gue lagi gak sadar itu bang, pas gue gak sadar gitu, gue kayak badan gue ini tapi gue kayak di atas bang. Gue bisa memantau, gue ngeliatin, nah kok awalnya gue di bawah bang, tapi tiba-tiba kok gue kayak berada di atas ini. Dan karena posisinya beda bang, kalau kita di bawah kita kan bisa ngelihat orang tuh sama kita kan, sejajar lah, ya. Pandangan kita sejajar. Dan tiba-tiba kok jadi kayak di bawah gue semua begini kan. Nah gue aneh, nggak mungkin gue tambah tinggi kan, gue pikir kan ini pasti ada yang aneh nih. Pas gue ngeliat ke bawah, bener bang, ternyata gue ngeliat tubuh gue sendiri di situ. Astagfirullah. Ini gue liat lah kok gue dalam keadaan ini di sini nih udah kabel-kabel semua bang, udah penuh dengan inian semua lah pokoknya di badan gue. Infus ini kanan kiri bang. Nah gue tuh udah dalam keadaan, berarti gue lagi dalam keadaan gue kenapa nih, kok bisa kayak gini gitu kan. Nah itu gue habis pikir tuh bang sama hal itu bang. Semakin tinggi gue kok jadi ngeliat orang-orang itu apa ya, jadi bentuknya itu jadi aneh bang. Ini orang pada banyak tapi nggak benturan bang, nggak tabrakan, nggak ini. Padahal itu orang itu lalu lalang gitu bang. Itu posisinya lalu lalangnya cepet apa sut gitu apa lambat normal kayak orang pergerakan manusia biasa, tapi dia
ya kesana kesini itu tidak tabrakan satu sama lain. Di dalam ruangan itu apa di ruangan lain? Dalam ruangan itu. Jadi gue bilang, ini apa sih ini gue kenapa nih kayak gini nih. Nah tiba-tiba pas lagi kayak gitu, kok agak-agak mikir ini kenapa ya gue kayak gini ya. Tapi tiba-tiba di situ gue ngeliat ada, aduh gue jadi agak ini nih bang. Ada satu keluarga gue yang sudah nggak ada bang. Ada satu keluarga gue yang nggak ada, dia kayak manggil gue. Bisa dibilang ini kakek gue lah, kakek dan nenek gue nih berdua, dia ngeliatin gue sambil senyum gitu kan. Cuman begini dia manggil gue kan. Tapi gue berat untuk melangkah ke sana karena gue bilang ini gue ngebatin. Gue manggilnya kan Datuk kan, karena gue orang dari Bengkulu ya, Palembang ya. Jadi gue bilang, tuh aku belum bisa ke sana, aku masih ada tugas di sini. Batin gue nih ya, gue ngomong kayak gitu kan. Tapi dia senyum, ya kan. Nah tapi di sini satu sisi lagi gue ngeliat, gue kaget tangan gue kok tiba-tiba ada yang megang. Ada yang megang pas gue ke samping sini, ibu gue bang, yang udah nggak ada, megang. Nah ini gue juga ketarik juga gini kan, adek gue yang udah nggak ada, megangin gue kan. Dan gue kayak mau jalan, tapi mereka kayak narik gue ke belakang. Jadi intinya mereka bilang nih kalau komunikasi nggak bisa gue bang sama mereka, cuman mereka kayak nahan itu. Balik lagi benar seperti yang gue bilang, kamu masih ada kerjaan, kamu masih ada tugas di sini, kamu jangan kesana. Nah di sana itu pas gue ngeliat bang, ini orang-orang yang tadinya di bawah tiba-tiba ke atas bang, dan itu di atas liurannya tuh. Di atas lu apa pas pandangan? Satu pandangan. Jadi sama. Loh, kok jadi di depan gue begini nih orang-orang kan. Dan itu saling jalan tuh saling tek. Nah ini tempat apa sih nih? Setahu gue tadi gue lagi di rumah sakit, karena gue ngeliat badan gue sendiri pun di rumah sakit dalam keadaan diiniin gitu kan. Nah terus gue bingung, ini gue tempat apa sih? Dan gue setahu gue nih ya, ibu gue udah nggak ada, adik gue juga udah nggak ada. Nih mereka kok ada lagi sekarang kan, nenek gue sama kakek gue apalagi udah lama banget nggak ada kan. Jadi kenapa, apa gue udah nggak ada ya? Pikiran gue begitu kan. Nah cuman di situ gue mikir gini bang, ini gue mimpi kali ya. Gue coba iniin lagi bang, gue coba apa namanya, cubit inian gue itu. Tapi di situ gue nyubit badan gue, tapi berasa lah kok berarti gue belum mati. Tapi kok gue bingung, kalau gue belum dipanggil nggak mungkin kayak gini nih, karena gue bisa ngeliat badan gue. Posisinya tuh gue di situ tuh lagi ini, gue udah masuk kayak ada selang gitu loh bang. Nah, ini kenapa ini kan? Dan itu semua nangis tuh bang, keadaan itu udah rame banget bang, rame banget. Nah tiba-tiba kayak gitu, gue denger ada ucapan apa namanya, dari ada yang ngomong nih bang, dan gue gak tahu siapa itu yang ngomong. Dia kayak lantunan ayat Al-Quran gitu. Nah itu pas setelah itu gue merem begini bang, gue balik lagi jadi orang sakit lagi. Oh, lo masuk lagi ke jasad tuh lagi. Dan itu gue nggak tahu. Pas begitu gue merem begini kan, gue coba gitu kan, Allahu Akbar, pas gue bilang begitu, gue tiba-tiba lagi sakit lagi bang, udah mulai. Wah, cuman tetap di situ gue kayak ada satu keanehan di situ bang ya, bahwa memang ini apa sih nih, kejadian apa nih. Nah cuman di situ gue ngeliat ini adik gue sama ibu gue ada di situ bang, ada di situ di depan gue begini, tapi sambil senyum mereka berdua sambil senyum. Cuman di dalam hati gue kayak ngebatin bahwa ini memang tempat kamu masih di sini sekarang, kamu belum waktunya. Nah, belum waktunya apa nih? Apa waktunya gue harus ngapain gitu kan? Nah, habis itu nggak lama
Tiba-tiba gue tersadar itu bang, gue dibangunin sama bapak gue bang. Kok ini papaku. Gue denger, dan itu gue belum bisa ngeliat mukanya bang. Sampai istri gue sekalipun belum bisa gue ngeliat mukanya. Terus gue bilang, bapak gue ngomong, kok ini papaku. Bangun nak, bangun. Gue kaget kan. Kok ada suara bapak gue nih? Gue mimpi apa enggak sih? Nah itu mulai pas gue dengar suara itu, gue kembali lagi langsung. Suasana di UGD itu mulai kembali lagi ke inian gue. Oh, gue lagi di UGD nih ternyata nih kan. Nah cuman di situ yang anehnya ini bang, yang gue ngeliat ibu sama adik gue tuh masih ada bang. Dan mereka terus mantau gue terus gitu kan. Gue bilang, aduh ini kok mereka nih udah nggak ada nih, mereka kok bisa ada di samping gue terus, kenapa nih? Terus ngikut terus kan. Jadi pas gue didorong, akhirnya gue dibawa tuh bang, dibawa. Ternyata gue di situ koma bang. Setelah gue ini beberapa besoknya gue tanya sama istri gue, ini setelah besoknya kejadian ini, nah mungkin ini cluenya nih di sini bang. Ternyata pada saat kejadian gue bermimpi gue naik ke atas gini-gini itu, gue lagi parah-parahnya bang. Gue udah sampai di rutuk gitu-gituin sini-sini gue kan. Nah itu gue lagi parah-parahnya. Nah mereka udah lagi nginin Al-Fatihah, doain gue tuh, anak teman-teman gue, saudara-saudara gue pada ngirimin Al-Fatihah semua untuk kesembuhan gue. Nah jadi yang gue ngeliat di situ, ini berarti nih bukan penyakit yang biasa ini bang. Dan ini juga mungkin perjalanan ini gue kali ya, spiritual bang, perjalanan spiritual gue. Dan mereka bilang harusnya gue sudah nggak ada bang di situ, karena di situ gue sudah disentak-sentak gitu kan. Gue tanya berapa lama gue komanya, itu koma di situ dari mulai masuk ke situ jam 8 malam. Nah gue mulai sadar itu sekitar jam 12 bang. Jadi selama 4 jam itu gue berjuang bang. Jadi berarti kayak gue naik, terus gue ngeliat ada dipanggil sama kakek gue yang sudah nggak ada, nenek gue yang sudah nggak ada, itu keturunan gue tuh. Jadi selama 4 jam itu gue ngeliat pengalaman spiritual semua. Nah di situ juga gue mendengar juga ada suara-suara yang nginiin gue juga gitu kan. Nah suara-suara itu intinya menguatkan gue. Nah habis selesai kan, nggak lama bini gue nih diskusi sama gue kan. Gue udah mulai bisa ngomong kan. Baru gue bilang, kata bini gue, dia baru tahu bisa ngeliat muka saya, ngomong ke saudaranya kan. Karena memang gue rasa gue baru bisa ngeliat muka bini gue itu setelah jam 3 sore besoknya. Tadinya gue nggak bisa ngeliat mukanya. Buka muka kamu, gue kan manggilnya Bunda kan. Bun, kok saya nggak bisa ngeliat muka kamu ya? Udah kamu nggak usah pikirin. Nah habis selesai kejadian itu, sudah nih bang, Nis, kejadian ini gue pokoknya ngerasa, ini gue, jadi mungkin bukan mati suri ya bang ya, mungkin lebih kayak ke ya perjalanan spiritual lah ya, walaupun sebentar, cuman mungkin ini. Dan kejadian-kejadian kayak ini udah kejadian yang keempat kalinya gue diselamatkan bang. Ini bukan yang pertama? Bukan yang pertama, ini sudah yang keempat. Yang pertama gue lolos, yang kedua gue lolos, yang ketiga gue lolos, ini adalah yang keempat bang. Jadi mungkin kesempatan gue terakhir untuk mengabdikan diri gue, memberikan. Jadi intinya gue ngerasa ini bahwa kalau semakin kita memberikan manfaat buat orang lain, semakin panjang umur kita ditambahkan bang. Berarti kita masih ada fungsinya di dunia ini. Jadi semakin, karena ini gue lihat 4 kali loh bang. Kalau yang pertama, yang kedua dan ketiga itu seperti apa kejadiannya, sama nggak? Apa ada
nenek kakek juga, apa ada nyokap juga? Beda-beda bang. Beda. Jadi yang pertama itu gue memang kalau istilah kedokterannya itu gue ngalamin apa namanya Stroke. penyempitan pembuluh darah di otak kanan yang kena kiri. Nah itu gue nggak bisa bergerak sama sekali, dan itu juga gue ngerasa kayak apa ya, nggak bisa bergerak lah bang. Tadinya gue orang yang sombong bang, gue nggak peduli, wah pokoknya semua ini karena kepintaran gue karena ini, dan gue jumawa lah. Akhirnya gue dibikin, ternyata lo nggak ada apa-apanya, lo kecil di mata gue bikin nggak bisa bergerak, gue mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain bang. Sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, ketika dia bilang, Allah bilang, udah lu diem aja lu di situ lo, nggak bisa bang. Nah yang kedua juga kayak gitu juga, stroke juga. Yang ketiga juga begitu juga, jatuh dari motor gue lagi mau pakai motor begini, tiba-tiba badan gue kayak miring ke kiri, dan gue udah nggak bisa nginin ke kanan lagi bang, itu ke kiri terus pok, langsung jatuh di ban motor. Itu yang kedua. Yang ketiganya pun begitu juga bang. Yang ketiganya itu ketika gue kena sirosis, jadi hepatitis C bang. Nah hepatitis C itu beda sama hepatitis B sama A. B itu menular parah, tapi dia tidak berbahaya bang. Seumur hidup dia bisa terkena itu. Jadi jatuhnya kayak penyakit yang HIV lah gitu kan, minum obatnya seumur hidup. Kalau hepatitis C tidak menular, bisa sembuh, tapi tingkat kerusakan dan kematiannya tinggi dan susah diatasinnya. Nah dan gue baru sadar itu terakhir, fungsi hati gue karena sudah lama dan gue diamin aja, itu ngegrogotin fungsi hati. Akhirnya di fungsi hati gue tinggal 25%, yang 75 udah hancur karena digerogotin virus hepatitis itu. Nah akhirnya gue ketika dibawa ke dokter, Pak udah bapak nggak usah ngapa-ngapain pak, bapak istirahat aja di rumah. Jadi ini bahasa halusnya dokter ngomong ke gue begitu kan, padahal intinya lo udah mau mati, lo udah istirahat aja di rumah, lo jadi ini aja yang bener aja lah, yang baik-baik aja lah gitu kan. Nah cuman itu dia maksud gue, Allah mungkin masih ada kasih kesempatan lah di gue selama 4 kali itu bang. Nah yang terakhir ini itu jadi ngebekas banget karena yang benar-benar ngeblank bang, gue benar-benar ngeblank. Nah terakhir setelah kejadian ini, itu gue ketika gue lagi lemas dan gue mimpi bang. Mimpi itu ada satu tempat yang gue kayak dibawa ke situ bang. Nah di satu tempat itu, dan tiba-tiba entah gimana caranya ada saudara gue yang ngajakin gue, kok ikut aku katanya. Kemana? Udah ikut aja, kita refresh dulu katanya. Gue pikir tadinya mau ngajak jalan-jalan gitu kan, mau healing lah kalau anak-anak sekarang bilang ya. Ya kita healing ya, gue pikir hanya begitu bang. Ternyata gue diajak ke daerah Tapos bang. Nah di Tapos ini itu ternyata ada satu wihara kelenteng namanya Gayatri. Oh Gayatri. Nah di situ itu ada 7 sumur bang, 7 sumur, dan di situ ada petilasannya Mbah Semar sama petilasannya Prabu Siliwangi kalau nggak salah. Nah di situ. Nah gue bukannya percaya dengan yang begitu-begitu bang, cuman maksudnya ini diajak aja, maksudnya mau biar apa namanya, refresh lah pikiran lah. Pikiran kita lebih ke ya healing lah jatuhnya. Cuman ini wisata religi. Wisata religi. Nah dan itu deket kan. Gue coba ke sana bang. Nah ketika gue nyampe sana, masuk begitu parkir di depan itu, gue kok kayak pernah kesini ya, di mimpi gue nih tempat ini. Ketika gue sakit itu kemarin itu, gue berada di sini juga bang. Jadi sebelum sakit itu gue mimpi tempat itu terus. Nah
kok sama main di mimpi nih gitu loh. Maksud gue tiba-tiba karena ada pohon besarnya itu. Nah ketika gue sebelum gue kesana menuju kesana itu badan gue lemes bang. Aduh pokoknya lemas ya, malum lah namanya baru dari rumah sakit kan, posisinya lemas nggak enak semua badan pokoknya tiba-tiba. Tapi gue mau jalan. Nah di dalam mobil pun juga gue tiduran gitu loh, benar-benar mata gue tutup karena ini masih keliengan gimana sih kayak pusing gitu kan. Belum normal lah. Karena masih belum normal gitu kan. Nah habis itu pas udah nyampe di sana, begitu ini ada banyak keanehan di sini. Begitu gue nyampe di parkiran, itu badan kok kayaknya seger gitu kan. Begitu seger, nah gue langsung kayak ada perasaan senang, wah happy nih gue nih kan, wah. Terus kata saudara gue nih, ayo kok, lah ini mau ngapain kok ke kelenteng kita? Kan gue kita Islam, gue bilang gitu kan. Enggak, di sini bukan masalah Islam atau agama apapun. Di sini cuman karena di situ tempat itu memang di area kelenteng, tapi tidak di dalam kelenteng ya bang. Hanya berada di area kelenteng itu. Di halamannya lah. Sampingnya. Oh sampingnya. Nah akhirnya gue diajak sana, yuk pakai celana pendek. Mau celana pendek kan bawa, karena memang gue pikir mau berenang bang. Nah ya udah ayo. Akhirnya jalanlah gue ke dalam situan, ke dalam. Begitu sampai di dalam gue lihat, loh ini kok ada kayak kolam gede gitu kan, kolam besar. Nah itu di situ tuh ada kayak bak-bak gitu, bak 1, bak 2, bak 3 sampai 7 bak. Dikasih tahu sama dia, kok sini kok duduk di sini baca Al-Fatihah, minta inian kesehatan, kesembuhan gini gitu nama saudara gue ini kan. Nah, dituang lah itu air kan dari sumur itu. Jadi masing-masing sumur itu 7 kali bang. Nah itu setiap gue diiniin, ini sumur ini ada nama-namanya bang, sumur itu bang. Namanya yang pertama sumur ini gini. Nah di sumur ini pas begitu gue dimandiin, ini kayak kesetrum bang. Jadi begitu gue disiram, itu yang gue rasain itu kayak badan itu disetrum. Nah, ini semuanya kesetrum dulu. Iya. Nah orang kalau lagi lemas kesetrum gimana sih bang? Kan langsung bangun gitu kan. Yang pertama begitu gue. Nah yang kedua ini yang gue ngerasain ini kayak tulang-tulang gue kayak kayak nyambung semua bang. Jadi apa sih namanya ya, kayak mungkin kalau kita pernah lihat nonton film-film robot ya, terutama ini apa namanya Iron Man, itu kayak tek kayak masuk semua gitu bang. Nah itu gue ngerasa untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, masing-masing sumur tuh beda-beda yang gue rasain di badan itu bang. Sampai akhirnya dari sumur yang terakhir ini ada satu tempat yang ini sumurnya ini ada di tengah-tengah kolam. Jadi ini kolam besar, tengah-tengahnya itu baru itu sumur. Jadi ini sumur ini adanya di tengah-tengah kolam bang, dan dia nggak nyampur airnya. Padahal dia ada di area situ, tapi airnya beda. Yang satu jernih, yang kolamnya ini agak apa ya warnanya ya, agak kayak putih-putih campur garam gitu bang. Nah, keruh. Agak keruh garam, tapi kalau yang tengah ini bening, benar-benar jernih. Padahal dia di area situ kan nggak masuk akal kalau menurut gue sebenarnya. Tadinya gue nggak percaya gitu. Tapi begitu selesai sumur terakhir itu bang, mungkin ini buat semua penonton juga ngerasa kayak lahir gimana kita baru keluar dari rahim. Itu tuh terasa banget bang. Siraman terakhir ini tuh gue ngerasa kayak wah fresh, benar-benar fresh, kayak kita baru keluar dari rahim. Gimana sih bang, kayak dinolkan lagi gitu loh semuanya. Dan itu badan tuh langsung yang waduh itu nggak bisa dikatakan dengan kata-kata tuh bang. Nah jadi selama gue di situ itu tuh beda-beda bang. Jadi di sumur pertama ada satu yang begini di depan muka kita, bentuknya orang-orang kerajaan semua bang. Ada yang lagi pakai ya orang-orang kerajaan zaman dulu gimana sih bang, yang ada yang pakai ini, ada yang ininya ini. Terus yang terakhir, sumur yang terakhir itu
Dia pakai mahkota gitu bang, dan dia berdiri di atas air, berdiri sambil ngeliatin gue begini. Nah selesai mandi itu, ketika gue bilas ini pakai air itu bilasnya, pas gue mau kesana gue ngeliat itu ada kayak apa ya, apa bapak bersorban itu lagi ada di atas itu juga, di atas sumur itu bang. Sumur yang berapa tuh? Itu yang buat ngebilasnya. Oh, yang kelapannya kali ya? Yang kelapan. Jadi setelah selesai udah selesai 7 sumur ini, sumur kelapan ini, kakek-kakek itu yang pakai sorban itu, yang jenggotnya panjang, itu yang gue lihat ya bang ya, yang gue lihat kakek-kakek itu bersorban, terus pakai jenggot panjang begini dengan baju putih semua pokoknya, tapi kayak pakai kain ikram gitu loh bang. Modelnya kain ikram gitu. Gue bilang ini siapa lah ya, gue assalamualaikum aja, permisi. Nah itu beda-beda, setiap sumur tuh beda-beda bang. Ada yang begini, ada yang megangin pala gue gini di sumur itu kan. Sebetulnya itu kasat mata apa halu doang? Cuman lu doang yang bisa ngelihat, yang lain nggak bisa ngelihat. Hanya gue doang bang. Oh. Gue tanya sama gue, lihat kok, karena dia memang bisa. Kalau gue kan nggak terlalu mengerti yang begitu bang. Nah dia bilang itu memang berarti kau diterima dan gue juga dibantuin. Untuk menghilangkan aura-aura negatif, mungkin apa kotoran di badan yang tidak kelihatan gitu diiniin sama mereka. Nah terus di situ gue ini termasuk orang yang lagi belajar untuk beragama bang. Tapi gue di situ bukan tidak percaya, cuman kayak ini gue tertarik aja gitu loh, kayak ketarik ke sana karena mungkin melalui mereka perantaranya kan bisa langsung ke sana kan. Nah terus gue berpikir juga begitu. Terus gue sebenarnya nggak mau tuh bang masuk satu ruangan itu, nih ada ruangan khusus. Tunggu sebentar. Itu yang kakek-kakek bersorban itu pakai baju ikhram itu ngomong nggak sama lo apa cuman ngeliatin doang? Nggak ada, tapi dia senyum bang. Oh senyum. Senyum dan megang pala gue. Dia kayak apa ngasih, yang memegang pala gue gini kayak ngedoain. Jadi di gini nama dia semua, digini nama dia. Cuman gue sambil gue buka gini masih ada, gue buka gini masih ada juga dia. Jadi pas gue liat tangannya dia ini kayak ngebilas gue, gimana bener-bener dibilas, diiniin sini gue diginiin. Nah terus selesai itu, ini badan gue lagi sehat-sehat nih bang, lagi fit-fitnya di situ kan, gue kayak udah bener-bener seger lah kan. Nah cuman gue kayak ketarik lagi nih, badan gue ini kayak ketarik ke satu tempat bang. Sampai saudara gue nanya, kok tahu kok mau situ mau ngapain? Nggak tahu nih kenapa nih, kayak ini kayak badan kayak ngajak situ aja. Nah ada satu tempat gitu, satu ruangan. Pas gue masuk bang di situ, itu nggak taunya petilasannya Ki Semar. Nah gue lihat di situ ada foto Kiai Semar, terus ada ininya dia gitu kan. Ternyata ya itu petilasannya Kiai Semar dulunya. Jadi ini Sabdo Palon itu Kiai Semar ini. Nah disitulah gue masuk. Begitu gue masuk begitu bang, gue kayak nembus dimensi lain bang. Kayak ada apa, gelembung. Jadi gue masuk ke dalam gelembung. Gimana sih bang? Ini pintu nih, kalau kayak kita buka pintu gini, begitu lo masuk ini kayak lo masuk ke dalam gelembung yang ketutup, ada gelembung gitu bang. Jadi itu yang gue rasain pas gue masuk gini, ada gelembung itu. Nah terus ininya datang juga, ada orang yang datang juga. Nah terus pupu gue juga gitu. Jadi gue bertiga masuk. Nah di situ langsung diginiin nama yang kuncen. Kuncennya lah diginiin. Jangan maju dulu. Kenapa pak? Nanti. Sudah dia giniin, dia iniin gue kan, dia doain gue gini. Terus dia iniin ke gue, belakang gue gini. Jadi bahasanya dia ternyata Kiai Semar nggak suka sama gue. Jadi gue nggak diterima sama dia.
Jadi kenapa gue nggak diterimanya? Karena apa? Dia tahu gue kesana, dia tahu gue mau ngobatin penyakit gue, tapi dia kesel sama gue karena apa yang sudah lo lakukan inilah karma lo. Jadi gue sakit ini ya karena perbuatan lo sendiri. Ya karena itu tadi kan ya, kayak gue dulunya mudanya mungkin pola hidup gue, terus ya gue konsumsi hal yang enggak dulunya kan. Jadi dia, ya lo rasain aja seharusnya begitu gitu kan. Nah cuman karena dibantu, gue juga ngucap dalam hati, ya kayak ada permintaan maaf gitu kan, tolong ya ini gini, akhirnya dikasih tahu lah gue ininya, akhirnya baru boleh. Jadi gue di situ ada semacam kayak apa namanya bang ya, kayak alat. Nah alat itu gue disuruh ngocok alat itu, terus gue lempar gini bang, gue lempar. Kalau di situ alat itu ketemu, itu juga alat itu juga aneh juga tuh bang. Mau kocok gini, begitu alat itu ketemu, kalau begini dia bilang, oh berarti jangan diulang, diam dulu. Nah sampai ketiga kali baru gue dibolehin deket Jadi batuk tuh gue di tuh. alat itu. Di alat itu apa maksudnya, kita ambil lagi apa kita diamin aja, maksudnya boleh masuk atau bisa? Kita udah di dalam, cuman mau mendekat gitu. Mendekat itu kita harus ngocok alat itu. Jadi intinya tanda alat itu jadi kayak semacam sinyal sih. Jadi sinyal itu Password apa gitu orang jadi bilang. kalau misalnya dia bilang wah dia masih marah, jangan mendekat, karena kalau mendekat takutnya nanti terjadi hal yang enggak. Pertama gue iniin, yang kedua gue minta maaf gitu kan, minta maaf gini dalam hati ucapin, pokoknya ada penyesalan lah intinya. Nah begitu alat itu ini bang, yang ketiganya baru diterima. Jadi yang gue dekatin petilasannya dia. Itu ada 2 harimau besar bang, dan itu harimau asli, cuman diawetin. Terus ada fotonya kayak Semar itu, ada ininya dia juga, banyak sesembahannya inilah gitu kan. Nah di situ juga banyak uang yang orang naruh uang ke dalam inian apa tempat-tempatnya gitu kan. Cuman di situ ternyata banyak orang-orang pejabat-pejabat juga yang hadir ke situ, banyak orang-orang ini juga bang, yang tahu tempat itu. Jadi maksudnya yaitu intinya, yang pertama bisa mungkin buat teman-teman semua nih ya, untuk teman-teman subscriber Suara Misteri. Jadi mungkin ini bukan cerita mistik, tapi lebih ke perjalanan spiritual, dan juga di sini mungkin ada sisi edukasinya buat teman-teman semua. Yang pertama, selama kita punya manfaat dan punya nilai dalam kehidupan kita, nggak usah takut kita dalam menghadapi hidup, dan kita pasti dapat bonus langsung dari Sang Pencipta. Nah yang kedua juga saya mau kasih tahu juga bahwa segala masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan teman-teman juga ya, saya harap dengan kejadian yang saya jalani ini, bukannya kita tidak percaya sama atau kita melakukan hal-hal yang syirik, tapi di sini mungkin gue lebih menitik beratkan gini loh bang, mungkin dengan cara ini jalan kita untuk diterima doa-doanya atau maksud dan tujuan kita ke Allah mungkin ada yang membantu gitu loh bang. Karena kan dalam hidup ini kan pasti adalah orang-orang yang diberikan Perantara lah Dia maksudnya. ini dijadikan perantara gitu kan, kayak ya kasarnya kan kayak sekarang Sabdo Palon itu kan memang dia ini memang rajanya jin ya. Ya cuman kan kita nggak bisa bilang dia jahat atau gimana, bukan hak kita itu kan mendolimin, Menjudge orang ya, itu. ya menjudge orang itu kan, mau dia bentuknya apapun. Yang pasti di sini gue dapat pelajaran, kalau kita mau dapat satu kebaikan, kita harus memberikan kebaikan juga. Karena itu yang gue dapat itu dari inian gue, kalau lo melakukan ini, hasil yang akan lo terima ya ini. Kalau yang baik pasti lo akan terima kebaikan, tapi kalau lo melakukan hal yang buruk,
lo akan mendapatkan keburukan pasti, dan itu jaminannya pasti. Pasti jaminannya. Jaminannya pasti, itu sudah bisa gue pastikan. Jadi, karena karma itu nggak ditunggu, nggak ada waktunya ya. Nggak ada Tiba-tiba totonya lu kok kenapa begini ya, begini ya. Itu karma lu. betul. Lu dulu sering melakukan hal yang negatif, lu sering melakukan hal yang jahat sama orang, Betul. Pasti ada karmanya. Betul. Dan mungkin yang gue lihat suara misteri ini sendiri pun banyak manfaatnya. Jadi yang mudah-mudahan buat teman-teman subscriber juga, gue sama Abang Bogel nih udah kayak abang keluarga gue sendiri. Jadi kenapa gue mau menceritakan ini, sebenarnya gue nggak mau menceritakan ini diri gue sendiri ya, karena ini rahasia pribadi gue sebenarnya. Cuman mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Nah, selagi kita hidup ini, apa sih yang kita, kesuksesan itu sebenarnya nggak ada ukurannya. Tapi kalau buat gue pribadi, dan gue bicara ke abang gue ini, bahwa gue merasa sukses kalau gue sudah punya manfaat, udah bisa bermanfaat buat teman-teman gue, saudara gue, buat orang banyak. Itu kesuksesan buat gue gitu. Jadi makanya kayak gini, gue juga ada di salah satu lembaga swadaya masyarakat juga bang ya. Nah, gue ada di satu LSM dan gue kebetulan pimpinannya. Dan gue ingin merubah citra LSM ini, bahwa janganlah berbuat yang anarkis, yang begini. Jadi intinya kita harus mendukung masyarakat. Kita harus bisa punya manfaat, punya nilai manfaat buat masyarakat, memberikan yang terbaik buat masyarakat. Kalau soal masalah rezeki itu bukan manusia tempatnya, dan bukan hak prerogatif manusia untuk memberikannya. Tapi selama kita membantu kaum-kaumnya, umatnya, nggak mungkin yang punya umat nggak memberikan kita kontribusi. Nggak bisa bantu kita juga, maksudnya akan bantu kita juga. Iya, maksudnya pasti nggak akan diem lah. Iya. Gitu. Jadi ya kenapa yang gue harap juga teman-teman juga bisa, apa ya, gue senang sama konten-konten misteri ini, tapi yang lebih sebenarnya lebih masuk ke gue sendiri. Yang dibilang konten misteri itu adalah misteri kehidupan. Inilah yang harus kita cari. Apa sih misteri ini? Misteri ilahi kalau abang yang dibilang. Jadi yang harus kita cari sebenarnya misteri tentang kehidupan. Itulah misteri yang sesungguhnya. Ya, betul. Gitu. Jadi mungkin dari gue, mungkin bang, cerita-cerita yang gue mau sampaikan ini ya terkait tadi bang, pengalaman spiritual gue sama pelajaran yang gue dapat bang. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Amin. Yang pasti buat teman-teman semua juga jangan lupa terus ini di share, ditonton, di like, subscribe, karena nantinya pun bakal ada yang lebih seru lagi pastinya. Nah, itu makanya pengalaman dari sahabat gue Riko ini memang wah gila, dan itu salah satu pesan-pesan yang baik dan pesan-pesan yang positif. Jika kalian menanam suatu kebaikan, akan tumbuh juga kebaikan yang bisa kalian rasakan. Oke kok, thank you kok. Sama-sama bang. Terima kasih bang. Udah hadir yang ke-4 kalinya di Suara Misteri Channel. Sebelumnya gue pengen ini dulu bang. Apa lagi? Apa gimana bang, wadidaw lo bang? Wadidaw. Ini dong. Oh gini ya. Namanya wadidaw ini salam tekuk jari tengah. Salam tekuk jari tengah. Iya, salam tekuk jari tengah. Yaudah, pantengin tuh Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.